Om Swastiastu. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Nilo Eni Rulistiawati. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga tahun 2021 Universitas Hairun Ternate, Program Studi Pendidikan Matematika. Pada hari ini, Senin, tanggal 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian kinerja yang bertempat di SMA SLUA Saraswati 1 Denpasar. Berikut ini adalah identitas saya. Pembelajaran hari ini akan saya lakukan di kelas 12 MIA 2 secara daring karena di tempat tugas saya belum memungkinkan melakukan pembelajaran luring secara 100%. Pembelajaran dilakukan secara sinkron melalui Google Meet dan asinkron melalui grup WA. Adapun materi kali ini adalah aplikasi turunan fungsi trigonometri bagian selang kecekungan fungsi. Proses pembelajarannya bisa disimak melalui video berikut ini. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, selamat pagi. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Om Swastiastu. Pasti. Selamat berjumpa bersama Ibu lagi ya di kelas Matematika Peminatan, dan terima kasih sudah bergabung tepat waktu melalui link Meet yang Ibu bagikan di GCL. Nah, bagaimana kabar kalian? Sehat semuanya? Baik. Ya, semoga semuanya baik dan selalu dalam lindungan Tuhan. Dan ini masih masa pandemi ya. Tolong jaga selalu protokol kesehatan, ingat selalu pakai masker, terus cuci tangan dan menjauh dari kerumunan. Jangan bergerombol gitu ya kalau di tempat-tempat umum. Oke, sebelum kita memulai kelas pagi ini, karena kita sudah bisa berkumpul di Meet ini dengan dalam keadaan sehat, kita berdoa dulu ya. Tolong Gilang dipimpin doanya terlebih dahulu. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Ibu mengingatkan lagi ya, bagi yang belum absen di GC, tolong di absen dulu biar kalian tidak terhitung alfa di sini. Ibu sudah sediakan linknya di GC, tolong isi Google Form-nya dulu ya. Kemudian Ibu sudah membagikan kemarin bahan ajar dan LKPD serta PPT. Sudah di-download bahan ajarnya, sudah di-download LKPD-nya dan sudah di-print? Sudah? Bisa ditunjukkan? Sudah. Sudah. Oke, terima kasih. Ya, taruh dulu LKPD-nya. Sebentar kita lanjutkan lagi. Kemudian sebelum memulai pembelajaran ini, sediakan buku catatan, alat tulis, dan buku paket. Biar nanti kalian tidak bingung mencari materi di mana gitu ya. Terus, selama meeting ini berlangsung, Ibu harapkan kalian tetap menghidupkan kamera. Biar Ibu melihat apa aja sih aktivitas kalian di sana, apakah mengikuti pembelajaran dengan baik atau tidak. Dan tolong mikrofonnya di-off-kan dulu, jika ada keperluan baru dinyalakan. Oke. Nah, untuk kegiatan kita kali ini sudah dimulai tadi dengan doa, sudah absen. Nah, berikutnya Ibu akan memberikan sedikit gambaran materi kita hari ini. Terus kalian akan Ibu kasih permasalahan, nanti permasalahannya didiskusikan di kelompok, kemudian presentasi kelompok, terakhir membuat kesimpulan. Oke, bisa kita lanjutkan? Nah,
Untuk materi kita hari ini adalah aplikasi turunan fungsi trigonometri. Ini bagian yang selang kecekungan fungsi. Ini merupakan materi kelanjutan dari yang kemarin kita bahas. Oke, untuk kompetensi dasarnya, kompetensi dasar pengetahuannya adalah 3.4, menjelaskan kaitan turunan pertama dan kedua fungsi dengan nilai maksimum, nilai minimum, selang kemonotonan fungsi, kemiringan garis singgung, serta titik belok dan selang kecekungan kurva fungsi trigonometri. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar melalui pembelajaran PBL, kalian diharapkan dapat menentukan kecekungan pada grafik fungsi trigonometri, menganalisis suatu masalah nyata yang berkaitan dengan aplikasi turunan fungsi trigonometri, menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan aplikasi turunan fungsi trigonometri. Apa yang bisa kalian amati dari sini? Ini ada data ya. Awal Juli, kemudian naik, ada tuh sempat turun, kemudian naik lagi. Menurut kalian apa saja sih yang kalian bisa lihat di sini? Ada yang cenderung melengkung ke bawah, ada yang cenderung ke atas. Iya, ada yang melengkung ke bawah, ada yang melengkung ke atas. Ya benar, jika diperhatikan grafik tersebut ya, ada yang cekung ke bawah atau terbuka ke bawah, kayak mangkok tumpah gitu. Kemudian ada juga yang cekung atas, yang kayak mangkok terbuka ke atas gini. Pada grafik fungsi trigonometri juga memiliki bagian seperti itu. Terdapat yang cekung ke bawah, ada juga yang ke atas. Nah, kali ini kita akan mempelajari hal ini. Tetapi sebelumnya kalian harus menguasai dulu materi prasyaratnya. Apa saja sih? Untuk materi prasyaratnya yang harus kalian kuasai adalah turunan fungsi trigonometri. Masih ingat kan? Semoga masih ingat ya. Kemudian yang kedua, kemonotonan fungsi trigonometri, baru kita lewatin juga, masih fresh di ingatan kalian. Materi berikutnya adalah persamaan trigonometri, sudah pernah kalian pelajari. Nah, jika materi ini sudah kalian ingat, baru kita bisa lanjutkan. Selang kecekungan fungsi. Perhatikan grafik fungsi fx pada domain x lebih dari x1 dan kurang dari x3. Ini namanya domain ya, daerah asal. Nah, seperti ini. Kalau melihat kecekungan fungsi, dari mana sampai mana yang namanya cekung ke atas dan dari mana sampai mana yang namanya cekung ke bawah. Ada yang bisa menjawab? Ya, Fiasa? Yang lebih dari X1 kurang dari X2. Sedangkan yang cekung ke atas itu yang lebih dari X2 kurang dari X3. Bagaimana yang lain? Pendapatnya sama atau beda? Sama. Oke, sama Bu. Terima kasih. Ya itu betul ya, itu namanya cekung ke bawah bagian ini yang mangkok tumpah itu. Terus yang mangkok biasa kayak gini ini namanya cekung ke atas. Nah, bagaimanakah caranya kalian menentukan di mana sih selang kecekungan kurvanya? Misalkan ada masalah seperti ini. Diketahui fungsi fx sama dengan 6 sin 3x pada domain X di antara 0 derajat sampai 120 derajat. Pada selang atau interval manakah fungsi fx itu cekung ke bawah? Nah, untuk menyelesaikan ini, kalian akan Ibu minta berdiskusi kelompok, mengerjakan LKPD. LKPD-nya mana? Ini Ibu kasih gambaran sedikit ya. Kerjakan, diisi dulu identitas nama kelompok di depan. Oke, sudah, terima kasih. Diisi identitas dulu di depan ya, nama kelompok beserta anggotanya. Oke, perhatikan cara kerjanya dulu atau petunjuk penggunaannya. Yang pertama pasti sudah kalian sediakan ya. Yang kedua, kerjakan ini nanti di WhatsApp grup masing-masing kelompok dengan durasi pengerjaan 30 menit. Amati dulu permasalahannya, kemudian analisis masalah yang diberikan. Barulah kalian bisa membuat penyelesaiannya. Jika sudah selesai, nanti jawabannya kalian upload di Google Classroom ya. Nah, ini permasalahannya, Ibu sudah berikan. Di sini ada link modul yang bisa kalian eksplorasi untuk literasi. Nanti gunanya untuk mengumpulkan data biar kalian bisa menjawab soal ini.
Oke, di situ udah ada langkah-langkahnya. Kemudian kalau sudah masalah 1 selesai, lanjutkan ke masalah 2. Sama seperti ini. Dan terakhir kalian membuat sebuah kesimpulan. Untuk pembagian kelompok, Ibu sudah bagi kalian menjadi 7 kelompok. Sekarang buatlah masing-masing kelompok buat grup WhatsApp. Nanti undang Ibu ke grup kalian masing-masing ya. Nanti jikalau ada masalah dalam diskusi kelompok, biar bisa Ibu menuntun kalian. Bagaimana, ada pertanyaan dulu sebelum diskusi? Aman? Aman ya. Jadi silahkan berdiskusi selama 30 menit. Silahkan tinggalkan mic ini. Nanti 30 menit lagi kembali kalian join ya. Oke, dipersilahkan. Baik, waktu diskusi kalian sudah habis dan Ibu sudah lihat kalian sudah mengumpul semuanya di GCR ya, mengumpul hasil diskusinya. Kalian sudah melaksanakan diskusi dengan tepat waktu dan menyetor juga dengan tepat waktu. Nah, sekarang Ibu minta kalian mempresentasikan hasil diskusi. Siapa yang sudah siap? Silahkan angkat tangan. Oh, Dek Mas yang pertama ini. Oke, yang pertama karena Dek Mas yang unjuk tangan, silahkan Dek Mas dipresentasikan hasil diskusinya. Baik Bu, saya akan mempresentasikan masalah 1, izin untuk share screen. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Putu Agung Mas Lestari, saya perwakilan dari kelompok 1. Baik, di sini saya akan mempresentasikan masalah 1 yang dimana soalnya yaitu fx sama dengan 6 sin 3x pada 0 X kurang dari 0 derajat dan X lebih dari 0 derajat dan X kurang dari 120 derajat cekung ke bawah. Jadi penyelesaiannya untuk mencari interval fungsinya, yang pertama carilah turunan pertama dan turunan kedua dari fx. Turunan pertamanya dari fx ini adalah 6 sin 3x. Turunan pertamanya yaitu 18 cos 3x. Nah, di mana turunan keduanya yaitu 18 min sin 3x dikali 3, atau bisa juga ditulis min 18 sin 3x dikali 3, di mana hasilnya nanti adalah min 54 sin 3x. Min 54 sin 3x ini sama dengan 0, jadi lalu yang B, carilah pembuat 0 fungsi f turunan keduanya itu sama dengan 0. Jadi kita ambil dari turunan ini, dari turunan kedua ini, di mana kita cari sin berapa yang sama dengan 0. Yang pertama, yang hasilnya adalah 0. Yang pertama itu adalah sin 3x sama dengan sin 0 derajat. Nah, lalu sinnya itu bisa sama-sama dicoret, menghasilkan 3x sama dengan 0 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Lalu kita hilangkan 3-nya ini agar hasilnya menjadi X sama-sama dibagi 3 semuanya. Jadi X sama dengan 0 derajat ditambah K dikali 120 derajat. Nah, kita ubah K-nya ini menjadi 0. Yang pertama berarti X0-nya itu sama dengan 0 derajat. Ubah K-nya menjadi 1, berarti X1-nya itu sama dengan 120 derajat. 120 derajat ini tidak termasuk karena yang di soalnya yaitu kurang dari 180, bukan kurang dari sama dengan 180.
Nah, yang kedua ini kita bisa cari sin 3x itu sama dengan sin 180 derajat. Karena sin 180 derajat ini hasilnya yaitu 0. Jadi, sinnya ini bisa sama-sama dicoret, menghasilkan 3x sama dengan 180 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Kita bagi lagi menjadi 3, itu menjadi x sama dengan 60 derajat ditambah k dikali 120 derajat. Kita samakan seperti tadi, ubah k-nya menjadi 0 atau menjadi 1 nantinya, di mana menghasilkan x0 sama dengan 60 derajat, x1-nya ini sama dengan 130 derajat. Berarti min 54 dikali 1 hasilnya min 54, dan itu hasilnya negatif. Jika hasilnya negatif, maka posisinya yaitu cekung ke bawah. Syarat cekung ke bawah apabila turunan keduanya itu kurang dari 0. Kurang dari 0 ini bisa dikatakan negatif hasilnya nanti. Sehingga interval fungsi fx cekung ke bawah adalah x kurang dari x lebih dari 0 derajat dan x kurang dari 60 derajat. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas. Bagaimana kelompok lain? Ada yang mau menanggapi? Dipersilahkan. Silakan Yunita. Ibu, itu untuk yang diuji titik itu kan ada 120 derajat. Itu nggak ditulis ya, Bu? Kalau menurut kamu bagaimana Yunita? Menurut saya sih ditulis karena itu kan batasnya dia. Begitu. Atau mau ditampilkan pekerjaanmu Yunita? Minta tolong Cindy share screen. Mas tolong ditutup dulu ya. Baik, Bu. Itu yang apa namanya? Kan ada, ini yang 3x sama dengan 0 yang 360 derajat terus dibagi 3 itu kan ada 120 derajatnya. Kalau x0 itu kan berarti 0 derajat. Nah, kalau kita masukin x1, k-nya diubah jadi 1 kali 120 derajat, kan itu otomatis jawabannya 120 derajat kan, Bu ya? Nah, itu kan termasuk masih batasnya. Menurut saya itu harus dibuat gitu loh, Bu. 0, 60 sama 120. Jadi ada dua bagian gitu. Sudah Yunita? Ya, sudah. Berarti di perbedaannya, ya, makasih Yunita. Berarti perbedaanmu di bagian 120-nya saja, tetapi jawabannya masih sama seperti itu ya. Adakah kelompok lain yang mau memberikan tanggapan sebelum Ibu menanggapi? Oke, Fiasa. Perkenalkan, nama saya Fiasa dari kelompok 3. Di sini yang pengen saya tanggapi cuman sebagian besar sih sama, tapi yang di bagian pembuat 0 itu kan itu harus diketahui sin berapa yang hasilnya 0, Bu. Berarti yang sin yang menghasilkan 0 itu kan ada 3, sin 0 derajat, sin 180 derajat, dan sin 360 derajat. Jadi pas kita nyari pembuat 0-nya ini, otomatis kita harus menghitung ketiga pembuat 0 itu kan, Bu. Kita harus nyari sin 3x sama dengan sin 0 derajat. Di situ kita harus nyari juga yang 180 sama 360. Habis itu, meskipun nanti pada akhirnya salah satu dari mereka itu tidak memenuhi, tapi tetap aja harus dicari agar sebenarnya kan itu tuh cuman sebagai pembatas untuk di garis bilangan. Dah, bedanya cuma di situ doang. Oke, baik Fiasa. Mungkin cukup ya, langsung Ibu tanggapi sekarang. Begini, di sini ada 2 poin yang Ibu mau konfirmasi ke kalian. Yang pertama, untuk pembuat 0, itu kalian punya 3 sebenarnya, 0 derajat, 180, dan 360, seperti itu kan? Tetapi, yang 360 derajat itu boleh kalian tidak tulis. Kenapa? Yang hasilnya 360 sama 0 itu bakalan sama. Kalian ingat nggak di kuadran itu, posisi 0 itu sama dengan posisi 360 derajat. Benar tidak? Iya. Masih ingat tidak? Ya, jadi bisa dipastikan ya, yang 0 dan yang 360 derajat hasilnya pasti sama. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian intinya gini, yang 0 sama 180 wajib kalian cari. Yang 360 boleh kalian tidak cari, gitu ya. Terus yang kedua,
120 itu apakah harus ditulis pas nguji titik, pas membuat garis bilangan? Iya, ditulis dulu. Ya Gek Mas, kenapa? Interval yang kita punya itu kan 0 sampai 120. Walaupun 120 itu tidak termasuk, kita tulis aja dulu. Karena kan di garis bilangan itu ada yang bulatnya hitam, ada bulatnya lubang. Ingat tidak waktu pertidaksamaan? Kalau bulatnya lubang berarti 120 tidak masuk gitu. Jadi 120 ditulis dulu. Kalau misalkan Gek Mas tadi nulisnya sampai 60, artinya Gek Mas cuma punya interval 0 sampai 60 saja. 120 di atas 60 itu enggak kelihatan gitu. Walaupun bukan itu jawabannya. Tapi kalian perlihatkan dulu. Sudah? Bagaimana bisa dipahami konfirmasi yang tadi? Sudah jelas? Sudah. Kalau sudah jelas, berarti untuk masalah 1 sudah bisa kita lewati. Baik, silakan ditutup Cindy, terima kasih. Baik, kita lanjutkan masalah yang kedua. Siapa yang mau presentasi? Aduh, banyak sekali barengan masuknya nih. Sabar, saya mau milih nih. Karena yang pertama masuk Rian deh nih. Silakan Rian. Baiklah, perkenalkan nama saya Igede Rian Dasima Ada sih. dari kelas 12 MIA 2. Di sini saya akan menjelaskan masalah kedua. Soalnya diketahui suatu fungsi fx sama dengan cos dalam kurung x minus pi per 6 kurung tutup dengan x kurang dari minusnya kita bagi dengan 0, hasilnya 0. Selanjutnya cos dalam kurung x minus pi per 6 sama dengan cos yang menghasilkan 0, yaitu pi per 2. Selanjutnya cosnya dicoret, sama-sama dicoret cosnya menjadi x minus pi per 6 sama dengan 0 tambah k dikali 2 per pi. X sama dengan pi per 2 ditambah pi per 6 plus k dikali 2 per pi. Selanjutnya ditambahkan menjadi x sama dengan pi per 2 ditambah pi per 6 ditambah k dikali 2 pi menjadi 4 pi per 6 ditambah k dikali 2 pi. Terus kita ganti k nya menjadi 0, yaitu 4 pi per 6 karena pi per jika k diganti 1 hasilnya tidak memenuhi, jadi kita lanjut di sini saya menggunakan pi per 6 pi per 2 maksudnya ya. Di sini saya menggunakan pi per 2, jadi f double aksen x saya lanjut aja f double aksen dalam kurung pi per 2 sama dengan minus cos. Di sini menjadi pi per 2 dikurang pi per 6. Maaf ada kesalahan sedikit, harusnya itu x-nya dicoret. Selanjutnya dikurang pi per 2 dikurang pi per 6 menjadi minus cos pi per 3. Dan hasilnya yaitu setengah pi per 2. Selanjutnya di sini saya buat interval seperti berikut, bisa dilihat. Karena hasil uji titik kumpul X sama dengan pi per 2 hasilnya minus, jadi minus berada di sebelah kiri dan positif berada di daerah X kurang dari pi per 4. Maksudnya X lebih kecil dari 4 pi per 6, lebih besar dari 10 pi per 6. Sekian dari saya, terima kasih. Baik Rian, terima kasih. Bagaimana kelompok lain? Ada yang mau menanggapi? Atau mungkin cuma pandangan saya aja Bu ya, itu pas uji titiknya agak janggal dikit. Itu kan kalau misalkan yang kayak saya bilang tadi itu x-nya dicoret, jadinya sisanya min pi per 2 min pi per 6 nih gini. Enggak, pi per 2 min maksudnya? pi per 6. Enggak. Oh, pi per 2 dikurang pi per 6 gitu. Iya, X-nya Ya. dihilangkan katanya. X sama minnya dihilangkan. Kok nilai pi per 6-nya min? Ya, Kok nilai pi per 6-nya min? pi per 6-nya min.
turunannya gitu. Kan gini tuh ya, minus cos, jadinya kayak Oh. gini, minus cos dalam kurung pi per 2 dikurang pi per 6 gitu ya nih lah. Minus nggak ngerti ya, tapi hasilnya sama kok, Bu. Hasilnya sama atau kamu Iya. mau presentasiin punya kamu? Kurang lebih sama aja. Kurang lebih Jadi ya, sama. iya. Cuman gini apa? Saya ngambil uji titiknya di kuadran yang kedua. Dia ngambil uji titik di mana tuh? Kuadran yang pertama ya? Berarti daerah kedua kamu ambil hasilnya positif. Iya, positif. Oh kan sama, nggak masalah ya. Iya, Berarti jawabannya sebagian besar sama dan hasil akhirnya sama. sama. Ya, oke. Yang lain bagaimana, tidak mau menanggapi lagi? Oke. Coba ditampilin dulu Rian. Ibu yang menanggapi langsung saja ya. Mungkin teman melihat akhirnya saja sudah sama. Yang pertama Ibu. Ibu mau ya, yang pertama Ibu mau tanggapi itu pas mencari nilai X yang kedua. Bentar, Bu. Yang bawahnya sudah benar. Nah, kemudian X-nya itu kamu dapatkan 10 pi per 6. Bisa disederhanakan tidak? Berapa hasilnya? 5 per 3, 5 pi per 3. Ya, 5 pi per 3. Sudah. Kemudian tadi pas uji titik kamu mengkonfirmasi kalau uji titik di X sama dengan pi per 2 ya, bukan pi per 6. Berarti sudah benar. Kemudian X-nya itu dihilangkan sudah. Jadi tidak ada masalah di perhitungan ini dan menghasilkan daerah negatif. Sama nanti tolong dimantapkan ya gininya, cara pembacaan interval. Jangan kebalik. Tadi Ibu beberapa kali mendengar kamu terbalik menyebut Ya, Bu. ya, Ya, Ibu. lebih dari yang sebelah kiri, kurang dari sebelah kanan gitu. Baik, kita lanjutkan ke yang terakhir, kesimpulannya. Tapi sebelumnya, apa ada pertanyaan dulu sebelum kita simpulkan? Aman, Bu. Aman. Oke, kalau aman, sekarang siapa yang mau menyimpulkan dari kegiatan hari ini? Hilang lagi. Coba yang lain dong. Oke, perkenalkan nama saya Mary Yulianti, absen 21. Saya mewakili kelompok 6. Kayaknya 6. Lupa kelompok dia, Mary. Iya, lupa. Jadi, kesimpulannya yaitu langkah untuk menentukan selang kecekungan fungsi trigonometri dengan domain tertentu adalah yang A, menentukan turunan fungsi fx menjadi f aksen x dan diturunkan lagi menjadi f double aksen x. Yang kedua yaitu menentukan pembentukan nol fungsi. Dan yang ketiga, menguji titik x. Dan terakhir, menentukan interval fungsi fx, dia cekung ke bawah itu dari berapa sampai ke berapa, atau cekung ke atas dari mana sampai ke mana. Itu sih, Bu. Makasih. Ya, baik. Terima kasih, Mary. Bagaimana yang lain? Sudah setuju dengan kesimpulannya Mary? Setuju. Setuju. Oke, berarti kalau sudah setuju, kalian artinya sudah memahami apa sih pembelajaran kita hari ini. Oke, kembali ke presenting saya lagi, sabar ya. Oke, pembelajaran kita hari ini sudah sampai di kesimpulan seperti yang dibilang Mary tadi ya. Kesimpulannya, langkah-langkah untuk mencari selang kecekungan kurva itu dengan domain tertentu seperti ini. Langkah-langkah ini jangan sampai kalian tinggalkan, jangan bolak-balik gitu. Yang pertama harus dicari turunan pertamanya, baru ke turunan kedua. Setelah ketemu turunan kedua, baru mencari pembuat nol fungsi. Nanti setelah ketemu berapa nilai X, kalian uji titik terhadap F double aksen, jangan terhadap F aksen atau terhadap F. Nah, terakhir, jika kalian sudah menemukan daerah positif atau negatif, cekung ke atas jika F double aksennya lebih dari 0 dan cekung ke bawah jika F double aksennya kurang dari 0. Baik, menurut Ibu sudah paham ya kalian semua ini sekarang? Karena sudah paham, berarti kalian harus mengerjakan suatu evaluasi biar Ibu tahu kalian benar mengerti atau tidak. Ini tugas mandiri ya, dikerjakan sendiri-sendiri. Tugasnya adalah seperti ini. Ada suatu fungsi fx dengan persamaan cos x kurang dari pi per 3 dengan domain x itu di antara 0 sampai 2 pi.
Nanti kalian tentukan cekung ke atasnya di mana, cekung ke bawahnya di mana. Nah, untuk tugas ini kira-kira kapan bisa kalian ngumpul? Kalau misalkan Ibu kasih waktu 2 hari, cukup tidak? Gimana Mer? Cukup 2 hari? Cukup, Bu. Cukup. Amola bagaimana bisa 2 hari? Oke, kalau cukup 2 hari berarti 2 hari lagi ya sudah terkumpul di GC jawabannya. Ibu ulangi ya, 2 hari lagi dari sekarang berarti sudah Ibu terima jawaban kalian semuanya. Jangan telat ngumpulnya ya. Dan Ibu mau memberikan penghargaan nih buat kalian yang sudah bekerja tadi dengan baik. Menurut Ibu kalian sudah berdiskusi dengan baik juga dan mendapatkan hasil atau kesimpulan yang sesuai harapan. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, karena kalian sudah bekerja dengan baik dan kita sudah diberikan kelancaran dalam melaksanakan pembelajaran, perlu kita bersyukur kepada Tuhan ya. Baik, Ibu minta tolong kembali kepada mungkin Mary ya, tolong dipimpin doanya. Saya akan memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian, makasih. Terima kasih Mary. Amin. Materi aplikasi turunan fungsi trigonometri itu sudah selesai. Jadi untuk pertemuan berikutnya, persiapkan diri kalian untuk ulangan harian ya. Pelajari lagi dengan baik, buka-buka dari awal itu. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Tidak. Oke, kalau tidak, Ibu terakhir mau mengucapkan terima kasih kepada kalian sudah meeting, sudah join di kelas ini dengan tertib, sudah mau belajar. Oke, Adik terima kasih. Pertemuan berikutnya kalian harus tetap menjaga seperti ini ya, menjaga kedisiplinan kalian, menjaga semangat kalian untuk belajar. Selamat siang semuanya dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terakhir Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Dadah. Ya, makasih. Kalian dipersilakan meninggalkan meet ini ya. Demikianlah video praktik pembelajaran untuk ujian kinerja saya. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh pihak yang sudah membantu sehingga pelaksanaan praktik untuk ujian kinerja saya berjalan dengan baik. Terakhir, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.